Lintas sejarah peristiwa Situjah dalam rangkaian PDRI. Pada tanggal 18 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Pemerintahan Belanda, Dr. Bill, mengumumkan bahwa tidak mengakui lagi perjanjian Renville dan kesepakatan lainnya dengan pemerintah Indonesia. Kemudian, tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta telah dikuasai dan diduduki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pertanda Belanda ingin menguasai kembali dan menjajah Indonesia. Di lain pihak, Mr. Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Kemakmuran Indonesia bersama pimpinan negara lainnya, mereka menyimpulkan bahwa Belanda telah menunjukkan kekuasaannya kembali atas wilayah Indonesia. Jam 18.00 waktu Indonesia Barat, Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat dan pimpinan lainnya menemui Mr. Tengku Muhammad Hasan selaku Komisaris Pemerintahan Pusat yang berkedudukan di kota Bukit Tinggi. Dalam pertemuan singkat tersebut telah disepakati untuk membentuk pemerintahan darurat, tapi belum dihadiri secara lengkap oleh tokoh-tokoh yang berada di Bukit Tinggi. Sementara itu, pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengirim mandat melalui telegram kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia karena ibu kota Yogyakarta sudah dikuasai oleh Belanda. Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta Sultan Syahrir telah ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Brastagi dan Pulau Bangka. Tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 18 Desember 1948, Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Tengku Muhammad Hasan dan pimpinan lainnya meninggalkan kota Bukit Tinggi menuju kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota dan terus ke Nagari Halaban. Tanggal 22 Desember, Mr. Syafruddin Prawira Negara mengadakan rapat untuk pembentukan dan mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan susunan kabinetnya, yaitu Mr. Syafruddin ditetapkan sebagai Ketua PDRI, merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri Pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan Tengku Muhammad Hasan menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pedanka serta Menteri Agama. Sedangkan Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia tetap dijabat oleh Jenderal Sudirman. Sementara itu, pada tanggal 23 Desember 1948, Mr. Syafruddin Prawira Negara dan kawan-kawan melanjutkan perjuangannya secara mobile menuju Bangkinang, Taratak Buluh, Batu Lipek Kain, dan mereka terus menuju Kiloran Jauh, Pulau Punjong, Abe Sangir, Bidar Alam, Sumpar Kudus. Sementara Mr. Sultan Muhammad Rashid menuju Koto Tinggi, Kecamatan Suliki, Gunung Emas, Kabupaten 50 Kota untuk menjalankan roda pemerintah secara mobile dan berkedudukan di Koto Tinggi. Pada tanggal 10 Januari 1949,
Koto Tinggi mendapat serangan dari tentara kolonial Belanda dengan maksud menangkap para pejuang dan memusnahkan pemancar radio yang ada di Puadata Koto Tinggi. Tetapi tujuan Belanda itu tidak berhasil karena para pejuang terlebih dahulu menyingkir dan pemancar telah diselamatkan. Hari selanjutnya, para pemimpin atau para pejuang serta gubernur militer Mr. Muhammad Rashid masih di Koto Tinggi membicarakan strategi menghadapi penjajah atau Belanda yang pada malam itu juga dihadiri oleh Mayor Makinuddin HS. Disepakati bahwa tempat rapat selanjutnya diadakan di Payakumbuh bagian selatan. Tempatnya ditunjuk di Nagari Situjoh Batua. Pada Jumat sore tanggal 14 Januari 1949, anggota BPNK dan pemuda dikerahkan menggali jalan di dua tempat di tengah padang Sianta dan Pajak Tendek guna untuk memblokir atau memutus hubungan agar Belanda tidak bisa masuk dari wilayah itu. Pada malam itu, para pemimpin, para pejuang berkumpul mengadakan rapat di sebuah surau milik Mayor Makinuddin HS di Lurah Kincia Nagari Situjoh Batua, Kecamatan Situjoh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota. Pada malam yang hening, sunyi, senyap yang penuh hikmat itu, rapat dipimpin langsung oleh Khatib Sulaiman selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Maka dapat disepakati sebagai berikut. Pertama, kita menyerang kota Payakumbuh dari segala jurusan dan mendudukinya walaupun beberapa saat guna meyakinkan dunia luar bahwa rakyat Indonesia tetap berjuang mengusir penjajah. Yang kedua, mengatur dan menyempurnakan persenjataan di setiap komando pertempuran. Dan yang ketiga, mengobarkan semangat perang gerilya di setiap lapisan masyarakat dan menanamkan rasa benci terhadap penjajah. Di saat azan subuh baru saja selesai dikumandangkan, pada subuh itu, hari Sabtu, tanggal 15 Januari 1949, para pejuang beserta rapat telah ada yang bangun untuk menunaikan sholat subuh dan ada yang masih tertidur lelap dengan pulasnya karena kelelahan datang dari jauh dan mengikuti rapat sampai pagi. Tepat jam 5.00 waktu Indonesia Barat, terdengar tembakan pistol yang pertama, disusul tembakan senjata otomatis dari sekeliling tebing oleh tentara Belanda yang menggempur surau tempat diadakan rapat. Dengan berserah diri kepada Allah dan dengan pekikan Allahu Akbar, para pejuang dengan patriotnya membalas hujanan tembakan itu dengan senjata dan granat yang ada di tangan yang sangat tidak berimbang. Patriot bangsa tak kenal menyerah. Semangat jihad mereka kobarkan. Sekali merdeka tetap merdeka. Lebih baik mati daripada harus menyerah. Akibat gempuran tentara Belanda yang ingin menguasai NKRI kembali, maka perguguran para syuhada bangsa sebanyak 9 orang para pimpinan PDRI dan dimakamkan di Lurah Kincia. Sedangkan pasukan PPNK, pasukan PMT, dan tokoh masyarakat gugur sebanyak 38 orang dimakamkan di Pandam Pakuburan yang ada di Nagari Situjoh Batua. Di Nagari Banda Dalam, 8 orang dimakamkan di kuburan Salapan. 13 orang dimakamkan di Jorong Situjoh Gadang. Dari gambaran ringkas peristiwa sejarah 15 Januari 1949 ini,
tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Situjoh 15 Januari 1949 ini adalah suatu peristiwa heroik yang tak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia karena memberikan kontribusi dalam perjalanan keutuhan dan keberlangsungan NKRI sampai saat ini, yang harus kita peringati dan kita wariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya, Sumatera Barat, 50 kota pada khususnya. Karena eksistensi peristiwa Situjoh 15 Januari 1949 adalah peristiwa bersejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak kalah pentingnya dengan peristiwa sejarah lainnya yang ada di Indonesia. Maka setiap tahunnya pemerintah Sumatera Barat dan 50 kota beserta masyarakat pada umumnya, Kecamatan Situjoh Limonagari pada khususnya, selalu mengadakan peristiwa Situjoh setiap tahunnya.